Di sebuah desa yang tanahnya subur bagi para petani, terdapat seorang juragan petani yang memiliki lahan luas untuk menanam semangka, menghasilkan panen yang melimpah dan banyak pekerja yang juga bekerja di sana. Namun tak disangka, di balik kemewahan itu ada hal tragis yang terjadi. "Dia kemarin keluar mencari makan," ujar seseorang. Keributan sedang terjadi menjelang malam pukul 11. Seorang gadis berusia 15 tahun bernama Maya telah hilang setelah pamit untuk membeli nasi goreng. Warga pun berkumpul dan melakukan pencarian, namun ternyata nihil. Pihak keluarga Maya hanya bisa larut dalam kesedihan. Warga pun mulai berbisik-bisik tentang rumor penculikan yang sering terjadi belakangan ini. Namun korban-korbannya selalu ditemukan dalam keadaan meninggal. Keesokan harinya, seorang pria berusia 41 tahun yang bernama Edi baru saja keluar dari rumah mewahnya dan duduk di kursi depan rumahnya. Badannya terasa pegal karena kejadian semalam. Tiba-tiba salah seorang warga yang lewat menyapanya dan memberitahukan hal tentang hilangnya si Maya. "Pak Edi, pagi Pak, sudah tahu kabar terbaru belum?" "Kabar apa ya Pak?" "Itu Pak, si Maya, anaknya Pak Manto, hilang tadi malam." Edi pun sontak terkejut. "Hilang? Hilang bagaimana? Kalau begitu tolong segera cari Maya secepatnya Pak, kasihan keluarganya pasti khawatir," ujar Pak Edi kepada warga tersebut. Orang itu pun terlihat mengangguk. "Iya Pak, kami para warga memang sedang berusaha mencari keberadaannya. Semoga saja cepat ketemu ya Pak." "Ya sudah Pak, kalau begitu saya permisi dulu," ucap orang itu, dan setelah itu pun dia pun pergi meninggalkan Pak Edi. Setelah beberapa saat setelah kopi di cangkirnya telah habis, Edi pun kemudian mandi dan pamit kepada istrinya yang bernama Puput. Dia hendak pergi ke ladang semangkanya, mengendarai motor baru yang dibelinya sebulan yang lalu. Dia pun kemudian berangkat ke ladang. Selama di perjalanan, dia bertemu dengan para warga dan menyapa mereka dengan ramah. Meskipun terkadang bersikap sedikit sombong, dia masih bisa ramah kepada warga sekitar. Edi ini adalah seorang pengusaha penanam semangka, dan hasil panennya itu telah tersebar luas mulai dari mal hingga pasar-pasar. Sementara di ladang, beberapa pekerja sibuk memisahkan tangkai-tangkai berlebihan agar semangka bisa tumbuh maksimal. Kegiatan ini juga dilakukan di lahan yang lainnya. Sesekali mereka saling bercerita, dan topik yang dibahas masih seputar hilangnya Maya. Mereka bingung apa yang sebenarnya terjadi pada Maya dan merasa kasihan pada si Manto, salah satu pekerja di situ yang juga adalah ayah dari Maya. Manto belum berangkat kerja hari itu. Tak lama kemudian Edi pun datang menghampiri mereka dan mereka menyapa Edi dengan ramah. Edi menanyakan keberadaan Manto dan dijelaskan bahwa Manto izin tidak masuk kerja. Edi pun memakluminya dan bertanya tentang kronologi hilangnya anaknya si Manto tersebut. Namun para pekerja juga tidak tahu pasti apa yang terjadi. Mungkin nanti Edi sendiri yang akan berkunjung ke rumah Manto untuk mengetahui lebih jelasnya. Setelah itu para pekerja pun kembali bekerja, sedangkan Edi duduk di gubuk yang ada di ladang sambil memantau mereka. Sambil duduk, dia pun mengecek ponselnya untuk melihat apakah ada pesanan yang masuk. Dan tiba-tiba dia pun menerima telepon dari pelanggan tetapnya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, yakni di rumahnya si Manto, dia masih mencoba menenangkan istrinya yang bernama Ilma dengan bantuan orang tuanya yang juga berada di sana. Ilma masih menangis sejak semalam, sedih karena anaknya menjadi salah satu korban penculikan yang sering terjadi di desanya. "Sabar Bu, terus berdoa ya, semoga Maya cepat ditemukan," ujar si Manto. Namun kata-kata itu malah membuat Ilma semakin tak terbendung menahan air matanya yang semakin menetes membasahi pipinya. Sudah ada 8 anak yang hilang di desa ini selama 2 tahun terakhir tanpa jejak sedikit pun. Kini anak mereka yang tersisa hanya 1 yang bernama Pina yang masih berusia 4 tahun.
Pina juga bingung mencari kakaknya yang sudah tidak ada di rumah. Maklum karena dia masih kecil, dia belum mengetahui apa-apa. Manto pun berkata kepada Ilma bahwa dia telah meminta bantuan dari polisi dan mungkin mereka sedang menelusuri kasus ini. Hari ini Manto juga izin tidak masuk pergi ke ladang. Kembali ke ladang, setelah menerima telepon itu, Edi pun memutuskan pergi ke warung dekat ladang. Di sana dia memesan kopi sambil memakan camilan. Di warung itu juga ada beberapa bapak-bapak yang sedang bersantai dan membahas topik yang sama, yaitu hilangnya si Maya. Edi pun ikut nimbrung ngobrol dengan santai. Namun tak lama kemudian salah satu pekerjanya datang ke warung. "Pak Edi, Pak Agus katanya mencari sampean," katanya pada Edi. Edi pun segera menghabiskan kopinya, membayar dan kembali ke ladang untuk menemui Pak Agus. Ternyata Pak Agus ingin menyuplai lagi buah semangka ke lapak buahnya dan mengambil dari hasil panennya Pak Edi. Edi pun kemudian menyuruh para pekerjanya untuk menyiapkan semangka dan mengangkutnya ke atas mobil pick-up. Pembayaran pun bahkan dilakukan saat itu juga. Dan setelah itu, semangka tersebut pun kemudian dikirimkan oleh sopir pick-up milik Edi. Sementara Pak Agus berpamitan lebih dulu. Dan singkat waktu, tak terasa hari pun sudah siang. Terik matahari terasa membakar ubun-ubun. Para pekerja pun beristirahat di gubuk sambil makan. Ada yang membawa bekal sendiri dari rumah. Ada juga yang pergi ke warung untuk makan di sana. Sebelum pulang, Edi memberikan instruksi kepada beberapa karyawannya untuk lembur hari itu. Karena besok pagi, semangka harus segera dikirim keluar kota. Mereka harus memastikan semangka dalam kondisi yang bagus dan dikemas dengan sangat begitu rapi. Karena akan dikirim ke beberapa mal yang ada di luar kota. Ada 3 pekerja yang setuju untuk lembur, semuanya bapak-bapak, karena mereka ingin mendapatkan gaji tambahan. Sementara yang lain memilih tidak lembur karena sudah sangat lelah sekali. Dan setelah itu, Edi pun pulang ke rumah untuk makan siang karena Puput sudah pasti memasak di rumah. Beberapa saat kemudian, Edi pun sudah tiba di rumah dan disambut oleh istrinya yang langsung mempersilahkannya untuk makan siang karena semuanya sudah matang. Saat makan bersama, Edi pun menceritakan tentang Pak Agus yang tadi datang ke ladangnya. "Dek, nanti sore aku mau ke rumah Pak Manto ya," kata Edi. Puput yang mendengar itu menanyakan tujuan Edi mendatangi rumah Pak Manto. Dan Edi pun kemudian menjelaskan bahwa Pak Manto tidak masuk kerja hari ini karena kehilangan anaknya. Dan ketika mereka sedang asik makan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan tamu yang mengetuk pintu rumah. Puput pun beranjak ke depan untuk membukakan pintunya. Dan ternyata yang datang bertamu adalah Pak RT. "Silakan masuk Pak RT," ucap Puput mempersilahkan. Sesaat kemudian Edi pun keluar menemui Pak RT. Ternyata kedatangan Pak RT guna untuk meminta iuran desa guna pembangunan gapura yang sudah mulai rapuh. Setelah itu Edi pun masuk ke kamar untuk mengambil uang. Dia sengaja memberikan jumlah yang banyak untuk iuran tersebut karena merasa gengsi jika memberikan sedikit. Apalagi dirinya sebagai seorang juragan di desa itu, dia tidak ingin terlihat pelit. Edi juga haus akan pujian dari warga desanya. Dan singkat waktu, sore harinya di rumahnya Manto, dia kedatangan tamu yaitu Edi yang adalah seorang bos tempat dia bekerja. Saat itu Manto pun sedang berada di ruang tengah bersama dengan Ilma. Mereka dikejutkan oleh seseorang yang mengucapkan salam. Awalnya ibunya Ilma yang pergi ke depan untuk menemui Edi dan mempersilakannya untuk masuk. Dan setelah itu barulah Manto dan Ilma yang keluar untuk menemui si Edi. Ilma kemudian beranjak ke dapur untuk membuatkan minuman dan juga camilan untuk Pak Edi. Manto meminta maaf karena tidak bisa masuk kerja hari ini dan Edi pun memakluminya. Edi juga mengatakan bahwa Manto bisa kembali bekerja setelah merasa tenang. Edi juga berharap agar anak mereka bisa segera ditemukan. Dan singkatnya setelah berbincang sebentar dan memberikan buah tangan, Edi pun langsung pamit untuk pulang. Manto dan Ilma pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi karena telah datang ke rumah mendoakan anak mereka dan membawakan buah tangan untuk mereka.
Sementara itu, menjelang maghrib, beberapa pekerja Pak Edi bergegas untuk pulang, sementara yang lainnya tetap lembur di ladang. Mereka yang lembur bekerja dengan semangat meski akan berhenti sejenak saat maghrib tiba. Ketika azan maghrib berkumandang, semua pekerja berhenti dan beristirahat di gubuk ladang. Ada juga yang kebelet buang air kecil, seperti Pak Yanto yang berlari terbirit-birit menuju kamar mandi kecil yang ada di dekat ladang. Di ladang semangka Pak Edi memang tersedia kamar mandi kecil yang terbuat dari papan kayu untuk para pekerja. Di dalam kamar mandi bilik kayu itu sangat tampak gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari sinar rembulan yang masuk ke dalam karena kamar mandi tersebut tidak beratap. Pak Yanto yang sudah terbiasa dengan kegelapan tidak merasa takut. Namun saat dia sedang buang air, tiba-tiba saja dia merinding dan bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Dia segera ingin keluar dari kamar mandi itu. Dan saat hendak keluar, dia samar-samar mendengar suara wanita yang menangis. Namun saat diperhatikan lagi, suara itu tiba-tiba menghilang. Sungguh sangat aneh sekali, begitulah pikirnya. Akhirnya Pak Yanto pun segera memutuskan kembali ke pekerja lainnya dengan wajah ketakutan. Melihat wajahnya yang pucat, para pekerja lainnya pun menanyakan apa yang terjadi pada Pak Yanto. Saat itu Pak Yanto bernapas tidak beraturan dan dia tidak menjawab pertanyaan dari para kawannya itu. Dia memilih meminum air putih yang sudah disediakan di gubuk ladang tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, Pak Yanto pun mau menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Dan dia berkata bahwa dia baru saja mendengar suara wanita yang menangis ketika sedang berada di kamar mandi. Para kawannya pun menyangkal, mengatakan mungkin itu hanya perasaan atau halusinasi Pak Yanto saja. Dan setelah terjadi perdebatan kecil, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan mereka karena takut kemalaman. Apalagi malam itu langit mulai terlihat mendung. Namun saat mereka sedang bekerja, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara gemerisik di semak-semak di samping ladang semangka. Sontak semuanya pun terdiam, mendengarkan suara itu yang terdengar kembali. Namun setelah itu, suara tersebut menghilang begitu saja. Dan mereka tidak terlalu menghiraukannya lagi dan melanjutkan fokus ke pekerjaan mereka. Hingga tak terasa, malam pun sudah menunjukkan pukul 8. Mereka segera bergegas pulang ke rumah masing-masing, berjalan kaki bersama melewati jalanan yang sepi dan gelap. Di perjalanan salah satu dari mereka melihat penampakan seorang gadis yang sudah lama hilang yang berdiri di samping jalan. Sontak dia langsung menuju ke arah sosok wanita itu, tetapi para bapak-bapak yang lain tidak melihat gadis yang berdiri di situ. "Ah, gak ada apa-apa kok, mungkin kamu salah lihat kali," kata salah seorang kawannya. Dan setelah itu pun mereka pun melanjutkan perjalanan pulang karena sudah malam. Dan pada malam itu, ada seorang pengendara motor yang lewat di depan ladang semangka Pak Edi. Namun tiba-tiba motornya mogok dan dia kebetulan sendirian. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam dan dia benar-benar bingung karena situasinya sangat sepi. Dia berhenti di pinggir ladang yang ada gubuknya di situ. Dengan senter di ponselnya, dia menerangi ban motornya karena merasa ada yang salah. Dan ternyata benar, bannya itu telah bocor. Sungguh sial, dia mengalami kesialan ganda malam itu. Akhirnya dia mencoba menghubungi temannya untuk datang membantu karena membawa motor ke bengkel itu tidak mungkin. Apalagi sudah malam dan semua bengkel pasti sudah tutup. Beberapa saat kemudian, saat dia duduk di gubuk sambil menunggu temannya datang, tiba-tiba angin kencang berembus dan tanda-tanda hujan mulai tampak. Untungnya dia memakai jaket untuk mengusir rasa dingin. Namun saat sedang duduk di gubuk, tiba-tiba dia mendengar suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Sontak dia pun terperanjat dan mengedarkan pandangannya melihat sekeliling untuk memastikan apakah ada wanita di sekitar situ. Dia pun merinding karena meskipun mencari ke sana kemari, tidak mendapati siapapun karena hanya ada dia sendirian di situ. Tetapi dia mencoba untuk tenang sambil berdoa, berharap rasa takutnya itu segera hilang. Hingga beberapa saat kemudian, dia pun kembali dikejutkan dengan suara wanita yang teriak meminta tolong. "Tolong, tolong, tolong." Kayaknya ada yang meminta tolong.
gumamnya kala itu. Sekali lagi dia pun mencari kesana kemari tanpa menemukan siapapun, dan itu membuatnya semakin gemetaran. Lalu dia pun terlonjak saat ada tangan yang menepuk pundaknya. Dia kaku karena takut, namun saat dia menoleh ke belakang, ternyata itu adalah salah satu bapak-bapak. "Loh, lagi ngapain mas di sini?" tanya bapak tersebut. "Ini pak, motor saya mogok dan bannya juga bocor." Akhirnya bapak tersebut mengajaknya ke rumah karena menurutnya tempat itu terasa seram, apalagi sudah hampir hujan. Dia pun setuju untuk ikut ke rumahnya dan mengabari temannya agar jangan dijemput di pinggir ladang. Hingga beberapa saat kemudian, dia pun sudah sampai di rumah bapak tersebut dan menceritakan apa yang dialaminya tadi ketika mendengar suara wanita yang menangis dan juga meminta tolong. Namun si bapak tersebut hanya bilang kepadanya, mungkin saja tadi dia hanya halusinasi saja, bahwa semua itu tidaklah nyata. Begitulah penuturan kata si bapak itu. Sementara di tempat lain, Manto yang sudah tidur, dia bermimpi Maya datang ke rumahnya. Dalam mimpinya, Maya terlihat sedih bahkan menangis terseduh, membuat Manto bertanya-tanya apa yang telah terjadi padanya. Namun Maya hanya terus menangis tanpa henti dan tidak menjelaskan apapun. Kemudian Maya pun pergi secara tiba-tiba, membuat Manto langsung terlonjak bangun dari tidurnya dan berteriak memanggil nama putrinya. Ilma yang tidur di sampingnya langsung terbangun mendengar teriakan dari Manto. "Ada apa pak?" tanyanya pada suaminya. "Bapak bermimpi Maya bu, dia menangis ketakutan," terang suaminya. Ilma pun terdiam, teringat lagi akan Maya hingga akhirnya mereka pun tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Singkat cerita, keesokan paginya semua pun beraktivitas seperti biasanya. Edi sudah duduk santai di depan teras rumahnya sambil menikmati kopi dan rokok. Sementara pagi itu juga, Manto sudah siap-siap hendak berangkat bekerja. Meskipun dia masih merasa sedih, dia mencoba untuk semangat. Dia sadar bahwa tidak boleh harus terus larut dalam kesedihan, harus mencari nafkah untuk keluarganya. "Bapak sudah yakin mau berangkat kerja hari ini?" tanya istrinya saat mereka sarapan bersama pagi itu. Manto pun mengangguk perlahan sebagai jawabannya. Ilma tidak melarangnya karena meskipun merasa kesepian, setidaknya ada orang tuanya di rumah yang bisa menemaninya, dan juga anak bungsunya yang masih berada bersama dengan dirinya. Dan dengan langkah tertatih, Manto pun membawa cangkulnya menuju ke ladang. Meskipun masih ngantuk karena semalam tidak bisa tidur, dia bertemu dengan para warga dan menyapa mereka dengan sangat ramah. Dia juga bertemu dengan Pak Yanto dan akhirnya mereka pun berjalan kaki bersama menuju ke ladang. "Loh Pak, sampean udah mulai berangkat? Saya lihat sampean masih kelihatan lelah deh. Lebih baik gak usah berangkat kerja dulu Pak," tutur Pak Yanto. "Gak apa-apa Pak, saya juga harus mencari uang. Saya tidak bisa kalau begini terus," jawab Pak Manto. Hingga beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai di ladang. Semua pekerja menyambut kedatangan Manto dengan semangat, yang membuatnya sangat berterima kasih karena telah disemangati oleh teman-teman kerjanya. Dan mulailah pagi itu semua petani pun bekerja masing-masing. Mereka juga sambil ngobrol-ngobrol memanfaatkan waktu sebelum Pak Edi datang. Dan kala itu, Manto mengayunkan cangkulnya dengan wajah yang terlihat sangat lesu, membuat semua orang khawatir padanya. "Pak Manto, kalau capek istirahat aja Pak, jangan dipaksain, takutnya kenapa-napa nanti," kata salah seseorang. Enggak kok Pak, gak apa-apa, tenang aja saya kuat kok," jawab Manto yang menimpali ucapan kawannya yang khawatir. Namun beberapa saat kemudian, Manto tiba-tiba merasakan pusing yang sangat hebat. Bahkan kedua matanya pun berkunang-kunang. Meskipun begitu, dia masih mencoba tetap kuat dan melanjutkan pekerjaannya. Sekitar pukul 8 pagi, Edi pun datang ke ladangnya dan terkejut melihat Manto yang sudah mulai bekerja. Edi tersenyum dan menyemangati Manto untuk bekerja dengan semangat. Manto juga tersenyum ramah pada bosnya itu, tapi wajahnya terlihat nampak pucat. Kemudian Edi seperti biasa duduk di gubuk ladangnya memantau para pekerjanya. Manto benar-benar terlihat pucat sekali, tubuhnya lemas.
hingga pada akhirnya dia pun pingsan saat bekerja. Sontak Pak Yanto pun memanggil yang lainnya dan berteriak meminta tolong, berkata bahwa Pak Manto telah pingsan. Akhirnya semua pekerja segera menolong Pak Manto dan mengangkatnya ke gubuk ladang tersebut yang cukup lumayan besar dan lebar. Edi juga panik dan meminta salah satu pekerjanya untuk memesankan teh hangat. Pak Yanto juga langsung berlari menuju rumahnya Bu Ilma untuk memberitahukan bahwa suaminya jatuh pingsan di ladang. Dan ketika itu, Bu Ilma sedang menyapu halaman di depan rumahnya untuk menenangkan pikirannya. Namun tiba-tiba, Bu Ilma, teriak Pak Yanto dari kejauhan, membuat Bu Ilma kaget dengan kedatangannya yang berlari-larian. Ada apa Pak? Kenapa lari-lari? Tanya Ilma. Itu, Pak Yanto, suami sampean pingsan di ladang. Astagfirullahaladzim, ucap Ilma, dan dengan cepat dia pun melemparkan sapu lidi yang ada di tangannya dan berlari menuju ke ladang bersama dengan ibu dan juga bapaknya. Dan setelah beberapa saat setibanya di ladang, Ilma pun cemas melihat suaminya yang belum sadar juga. Untungnya ibunya Ilma membawa minyak angin kayu putih dari rumah. Tubuh Manto yang dingin itu kemudian diolesi dengan minyak kayu putih beberapa kali. Hingga beberapa saat kemudian, Manto pun tersadar dari pingsannya. Segera dia pun diberikan teh hangat yang sudah dipesankan dari warung. Akhirnya, setelah dirinya itu membaik, dia tidak melanjutkan pekerjaan hari itu. Manto dipapah dan dibawa pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, Manto pun diatur di kasur untuk segera istirahat. Singkatnya sore itu, beberapa petani lembur lagi karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Hingga tak terasa, pada waktu malamnya, mereka yang sedang bekerja terkejut dengan suara wanita yang terdengar meminta tolong. Tolong. Sontak semuanya terdiam dan menghentikan pekerjaan, saling berpandangan. Namun suara minta tolong itu sesaat kemudian menghilang kembali. Mereka pun kembali bekerja, peluh keringat menetes karena bekerja sangat giat dari pagi sampai malam. Sesaat kemudian, mereka mendengar suara wanita menangis terseduh-seduh. Tapi saat mereka mengedarkan pandangannya, tidak ada yang terlihat apapun di ladang. Semuanya pun jadi merinding, tapi tetap fokus dengan pekerjaan agar cepat selesai. Salah satu dari mereka juga kebelet buang air kecil sehingga menghentikan pekerjaannya sejenak untuk pergi ke kamar mandi. Dan ketika di dalam kamar mandi, dia merinding saat ada angin masuk. Pak, tolong saya, Pak. Seketika dia semakin gemetaran mendengar suara wanita yang meminta tolong dengan nada sedih. Dia langsung mengintip tapi tidak ada yang terlihat. Setelah itu dia pun kembali bekerja. Sementara di tempat lain, Manto yang sudah mendingan karena sudah minum obat, Ilma memijit tubuhnya sambil mereka mengobrol bersama, sembari memikirkan Maya yang masih belum juga ditemukan. Dan singkat cerita, keesokan harinya, tepatnya pada waktu sore, Edi pun memutuskan menjenguk Manto yang sedang sakit, tetapi dia hanya sebentar di rumahnya. Dan sesampainya kembali di rumah, Edi disambut dengan teguran dari istrinya. Puput memperhatikan senyum Edi saat masuk, yang bagi Puput cukup mengejutkan jika didengar oleh orang lain. Namun bagi Puput, itu adalah hal yang sudah biasa karena dia tahu apa yang dilakukan suaminya demi kekayaannya selama ini. Edi mengungkapkan kepada istrinya bahwa dia sedang senang melihat ekspresi Manto yang sedih dan lemas karena kehilangan anaknya. Baginya, itu merupakan pemandangan yang menarik. Namun yang tidak diketahui Puput adalah bahwa Edi adalah pelaku di balik hilangnya orang-orang di desa mereka. Dan setelah itu pun Edi beranjak duduk santai di depan televisi sambil meminta istrinya untuk membuatkan mie spaghetti untuknya. Sembari menunggu pesanannya itu datang, Edi merenungkan nasibnya yang kini memiliki usaha yang sukses dan juga banyak uang. Dia bahkan mengingat saat dia menculik si Maya karena sebelumnya dia telah melecehkan gadis tersebut. Flashback ketika Maya hendak diculik. Pada malam itu, seorang wanita dengan sepeda motornya melintas sendirian di jalanan yang sepi dekat dengan kebun karena masih di pedesaan. Dia adalah Maya dengan wajahnya yang cantik rupawan.
Tiba-tiba dari arah semak-semak terbang sebuah batu seukuran tangan yang mengenai helmnya. Maya pun terkejut dan membuatnya jatuh hingga akhirnya pingsan karena kepalanya itu terbentur oleh aspal. Seorang laki-laki yang memakai kupluk untuk menutupi wajahnya segera membawa Maya dari tempat itu untuk menghilangkan jejak. Pria itu tidak menyentuh motor Maya dan bahkan sudah membuang batu tadi ke kebun supaya tidak terlihat mencurigakan. Dan setelahnya pria itu pun meletakkan Maya di sebuah ruang bawah tanah rahasianya dan tanpa basa-basi, pria itu pun langsung merobek pakaian Maya dalam keadaan pingsan tersebut dan langsung memperkaosnya. Beberapa saat kemudian, Maya pun tersadar. Dia pun terengah-engah dengan apa yang sedang menimpanya, namun mulutnya langsung dibungkam sehingga tidak bisa berteriak. Seorang pria yang dikenalnya, yang merupakan bos dari tempat kerja ayahnya, sedang memperkaosnya. Dia hanya bisa menangis dan merasakan kesakitan. Sementara pria itu justru tersenyum penuh kemenangan dan tetap melanjutkan aksinya yang keji itu. Hingga setelah beberapa saat setelah dirinya puas, bahkan dengan tega, pria yang merupakan Pak Edi langsung membekap wajah Maya yang terikat dengan bantal tersebut. Maya yang tidak bisa bernapas akhirnya meninggal dengan kondisi tubuh yang telanjang. Sementara tindakan Edi itu tidak dilakukan tanpa maksud, bukan hanya sekedar kejahatan seksual, melainkan Edi hendak menumbalkan Maya demi memenuhi syarat pesugihan yang dia jalani. Dan setelah itu, Edi pun menggotong jasad Maya yang hanya ditutupi dengan kain dan menguburkannya di tempat persembahan seperti biasanya, yang letaknya tak jauh dari kebun semangga miliknya. Setelah menguburkan Maya dengan cara yang tidak layak, Edi pun menyalakan dupa di situ dan memanggil sesembahannya. Dan tidak selang beberapa lama, sosok itu pun datang dan menerima persembahan dari Edi. Dan berkat itulah, selama beberapa bulan ke depan, usaha Edi pasti dijamin bakal lancar. Ternyata selama ini tidak hanya Maya saja, beberapa korban penculikan sebelumnya juga dilakukan oleh Edi. Ya, Edi adalah biang keladinya. Namun pelecehan yang dilakukan Edi selama ini tidak diketahui oleh Puput. Karena yang Puput tahu, Edi telah melakukan pesugihan untuk menambah kekayaannya. Namun dia tidak tahu bagaimana ritual-ritualnya. Flashback selesai dan kembali ke masa kini. Singkatnya hari-hari pun berlalu. Kasus hilangnya Maya akhirnya mandek karena belum ditemukan bukti apapun. Manto dan istrinya mencoba menerima kenyataan itu, dan sekarang mereka berusaha melanjutkan hidup dengan ikhlas. Dengan Manto pun kembali bekerja, kembali ke ladang. Namun setelah Maya pergi, mereka merasa kesepian di rumah, dan bukan hanya itu, mereka bahkan sering dihantui oleh bayangan Maya yang kadang tampak samar di mata mereka. Suatu malam, ketika Ilma hendak menutup jendela kamarnya, tiba-tiba ada sosok yang menyerupai si Maya yang sedang duduk di depan kursi jendelanya. Kamar Manto dan Ilma memang berada di depan, jadi jendelanya menyatu dengan teras rumah mereka. "Maya!" teriaknya, namun sosok Maya terus menangis tanpa henti. Ilma terus memanggil Maya hingga akhirnya Maya pun menoleh menghadap ke arahnya. Namun Ilma sangat terkejut saat melihat sosok tersebut dari belakang. Dia berubah menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan. Karena ketakutan, Ilma pun langsung menutup jendelanya dan berlari ke atas kasurnya. Dia menarik selimutnya dan menyelipkan seluruh tubuhnya di bawahnya. Sementara itu, Manto yang sudah tertidur pulas di sampingnya sesaat kemudian tiba-tiba selimutnya ditarik oleh entah siapa. Dalam pikirnya, Ilma yakin bahwa sosok yang mencoba mengganggunya adalah penyebabnya. Dia terus membacakan doa-doa, berharap sosok itu segera pergi. Hingga beberapa saat kemudian tidak ada lagi gangguan yang merenggangkan selimutnya. Namun dugaan Ilma ternyata salah karena baru beberapa saat dia mendengar seseorang meminta tolong. Tolong aku, Ma." Seketika Ilma pun langsung merinding karena dia menyadari bahwa suara itu mirip seperti suara Maya, anaknya sendiri. Tiba-tiba sosok itu muncul di depan pojok kamarnya, mengenakan pakaian yang sama seperti saat Ilma bertemu Maya untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi malam itu. "Maya, Dok, apakah itu benar kamu, Dok?
ucap Ilma sambil menangis. Sesaat kemudian, sosok Maya pun turut menangis. Dengan perlahan sosok itu pun tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Kemudian setelahnya, Ilma pun berteriak sambil menangis membuat Manto yang ada di sampingnya langsung terlonjak bangun. "Ada apa, Bu? Apa yang terjadi?" tanya Manto. Namun Ilma masih sesenggukan sambil terdengar samar-samar dari mulutnya. Dia berkata menyebut nama putrinya. Manto yang sedih melihat keadaan istrinya, dia langsung mencoba memeluk untuk menenangkannya. Sementara pandangannya melayang bingung dengan apa yang dikatakan oleh Ilma. Setelah merasa sedikit lebih tenang, Ilma pun berhenti menangis dan akhirnya menceritakan kepada Manto bahwa tadi dia sempat melihat Maya datang dan menangis. Dia juga sempat mendengar suara permintaan tolong dari sosok anaknya itu, yang entah maksudnya apa. Keduanya pun saling berpikir dengan apa yang baru saja mereka alami. Namun karena waktu masih larut, mereka pun memutuskan untuk tidur kembali. Dan pada hari berikutnya, ketika sedang memasak di dapur sekitar pukul 10 malam, Ilma sedang membuat mie rebus karena merasa lapar dan kebetulan hujan deras. Tiba-tiba ada hembusan angin datang menghampiri, membuat tubuhnya merinding. Dan waktu itu kembali terdengar suara yang dikenali olehnya, yaitu suara dari sosok Maya yang meminta tolong kepadanya. Kali ini sosoknya tidak menampakkan diri, namun tiba-tiba pisau yang ada di atas meja dapurnya jatuh sendiri, padahal Ilma tidak menyentuhnya sama sekali. Bahkan tidak ada angin kencang malam itu. Meskipun ada angin kencang sekalipun, pisaunya itu tidak akan jatuh dengan sendirinya, begitulah pikirnya. Dan seketika sosok Maya mengeluarkan suara tangisnya yang begitu terdengar jelas di telinga si Ilma. "Ibu, tolong aku, Bu." "Maya, kamu di mana, Duk?" Sontak semua itu membuat Ilma kehilangan fokus. Dia menggeliat ke sana kemari. Beberapa saat kemudian, suara tangisan Maya sudah tidak terdengar kembali. Ilma pun bergegas membawa mie rebus yang sudah jadi itu menuju ke ruang tengah, di mana ibunya juga sedang menonton televisi di sana. Saat itu Ilma pun menceritakan kepada ibunya apa yang baru saja dialaminya. Namun ibunya menepis dan tidak percaya dengan ucapan Ilma barusan. Pikirnya mungkin Ilma hanya berhalusinasi karena belum menerima kenyataan bahwa Maya telah menghilang. Setelah itu Ilma pun mencoba melupakan kejadian tadi dan menyantap mie rebus itu bersama ibunya sambil menonton televisi. Sementara Manto sudah tertidur pula lebih dulu. Sementara di sisi lain, Maya memiliki sahabat yang bernama Lina, yang biasanya selalu bersamanya. Esok paginya, Lina merasa takut karena didatangi oleh arwah Maya semalam. Setelah menyelesaikan tugasnya, Lina bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Tetapi di tengah perjalanan, dia merasa ada yang memboncenginya di belakang. Merasa ketakutan, Lina pun mencoba melihat melalui spion dan menemukan sosok Maya berada di belakangnya. Dengan berdoa, Lina pun berusaha untuk tetap fokus agar tidak terjadi kecelakaan. Dengan terus membaca doa-doanya dan memfokuskan pandangannya ke depan, Lina sengaja menurunkan arah kaca spionnya agar tidak melihat sosok Maya yang membonceng di belakang motornya. "Lin, tolong aku, Lin," ucap sosok itu ke telinga si Lina. Namun Lina mencoba untuk mengabaikan kata-kata dari sosok Maya hingga beberapa saat kemudian arwahnya pun mulai menghilang dengan sendirinya. Sementara itu di tempat yang berbeda, pagi itu di rumahnya, Manto sedang sarapan bersama di ruang makan. Dan saat itu Ilma menceritakan kepada Manto tentang pengalaman semalam saat memasak mie. Manto awalnya tidak percaya bahwa Maya terus-menerus datang dan meminta tolong. Tetapi akhirnya mereka pun melanjutkan sarapan. Dan setelah sarapan selesai, Manto pun pamitan untuk segera pergi bekerja ke ladang semangkanya Pak Edi. Dan singkat waktu, malam harinya saat Manto sedang berada di toilet, tiba-tiba dia mencium bau anyir dan busuk seperti bangkai tikus. Kali ini, sosok Maya hanya memanggilnya tanpa meminta tolong seperti biasanya. "Pak, Bapak." "Maya, kamu di mana, Duk?" ujar Manto sambil mengedarkan pandangannya.
Sontak Manto pun merinding dan buru-buru keluar dari kamar mandi. Setelah buang air kecil, dia pun lari terbirit-birit dari kamar mandi tersebut. Dan tiba-tiba Manto pun terjatuh. Dia bertabrakan dengan istrinya yang tidak terlihat sebelumnya dari pandangannya, sehingga mereka pun jatuh bersamaan. "Aduh, sakit Pak. Kamu ini kenapa sih? Udah tua masih lari-lari di dalam rumah kayak anak kecil," ucap istrinya pada suaminya. "Maaf Bu, aku tadi dengar ada suara Maya, tapi gak ada wujudnya. Makanya Bapak jadi merinding dan terus lari ketakutan," jelas si Manto. "Tuh kan Pak, bener kata Mama, kalau Maya itu sering datang." Akhirnya mereka pun melanjutkan obrolan di ruang tengah tentang masalah Maya, merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan singkat cerita, Manto pun kini mendapat giliran lembur di ladang semangka milik Pak Edi, menggantikan hari liburnya. Bersama Pak Yanto dan 2 pekerja lainnya, Manto lembur hingga hampir maghrib, duduk-duduk di gubuk ladang sembari menunggu waktu maghrib sambil berbincang-bincang. Namun ketika sedang asik berbincang, tiba-tiba mereka mendengar suara di balik semak-semak ladang. Meski mendengar suara itu, mereka tidak terlalu memperhatikannya, mengira itu hanya suara tikus yang lewat di balik semak-semak. Saat Manto hendak buang air kecil, dia pergi ke bilik kamar mandi di sana. Meskipun suasana gelap, dia terpaksa karena sudah sangat mendesak. Di dalam kamar mandi, tiba-tiba dia mendengar suara wanita menangis, membuatnya terkejut, apalagi saat ada angin berembus masuk ke dalam bilik tersebut. Setelah selesai buang air, Manto pun keluar dan melihat ada seorang wanita yang duduk di pojok ladang, agak jauh darinya. "Siapa wanita itu? Duduk sendirian jam segini," gumamnya kala itu. Manto yang penasaran akhirnya mendekatinya, dan suara tangisnya masih terdengar saat dia mendekat. Mbak kenapa Mbak?" tanyanya kala itu. Wanita itu menoleh ke arahnya dan Manto pun terkejut saat menyadari bahwa itu adalah Maya, anaknya sendiri. "Maya?" Dan kala itu, Manto berpikir Maya telah kembali. Namun tiba-tiba, Maya menghilang entah kemana. Dia menggeliatkan pandangannya ke segala arah, mencari keberadaan Maya sambil teriak-teriak. Sementara itu, di gubuk para rekannya bertanya-tanya di mana Manto yang belum kembali. "Loh, Manto kemana ya? Kok lama banget?" Tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari Manto yang memanggil nama anaknya, sehingga mereka mencari ke kamar mandi. Mereka memanggil Manto, tetapi dia sepertinya tidak mendengar karena sibuk mencari keberadaan Maya. Akhirnya mereka pun menangkap Manto dan membuatnya sadar bahwa Maya tidak ada di sana. Namun Manto membantah dan mengatakan bahwa dia baru saja melihat Maya dan nampak wajah dari anaknya itu sedang bersedih. Namun karena waktu sudah malam, mereka pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan. Dan saat bekerja, Manto pun tidak fokus karena melihat seorang wanita yang tiba-tiba berdiri di kejauhan, menatapnya dengan wajah yang sedih. Di mana tidak lain tidak bukan bahwa sosok itu adalah si Maya, dan itu membuat Manto berlari mendekatinya, membingungkan semua kawannya yang sedang bekerja di sana. Ketika Manto mendekat, dia justru terkejut karena wanita itu ternyata bukan Maya anaknya, namun sosok yang kini ada di hadapannya. Wajahnya penuh dengan noda darah dan sangat terlihat menyeramkan. Tubuh Manto pun menjadi kaku, dan saat Pak Yanto mendekatinya, Manto pun tiba-tiba ambruk pingsan. Sontak hal itu membuat Pak Yanto berteriak, membuat semua orang panik mengira Manto pingsan karena kelelahan. Mereka pun kemudian mengangkat tubuh Manto dan membawanya pulang ke rumah dibantu oleh semua orang. Semua warga yang melihat bertanya-tanya apa yang telah terjadi, dan mereka pun bergegas menuju ke rumah Pak Manto. Ketika tiba di rumah, Ilma kaget dan panik melihat suaminya yang dibawa oleh orang-orang. Manto langsung dibaringkan di dalam kamar, dan beberapa saat kemudian dia pun tersadar, tetapi masih terus memanggil nama anaknya. Ilma segera memberikan teh hangat kepada Manto untuk mencoba menenangkannya, dan setelah sedikit tenang, Ilma pun menanyakan kepada suaminya apa yang sebenarnya telah terjadi.
Manto pun kemudian menceritakan bahwa tadi dirinya melihat Maya di ladang. Namun teman-teman Manto yang ada di sana saling memandang karena mereka tidak melihat ada siapa-siapa di ladang, terutama si Maya. Kemudian mereka pamitan pulang karena waktu sudah malam dan Manto juga harus segera istirahat. Dan terpaksa pekerjaan lembur mereka harus ditunda. Dan singkat cerita, 2 bulan kemudian, seorang gadis baru saja kembali dari tempat tinggalnya selama 6 tahun. Dia adalah Naila. Kepulangannya disambut hangat oleh orang tuanya, yakni Pak Bismo dan juga Bu Jehan. Dan setelah kembali, Naila pun mulai aktif mengikuti kegiatan ngaji di desanya dan dihormati oleh penduduk setempat. Bahkan tidak jarang, Naila sering didatangi oleh para calon pelamar yang tertarik padanya. Namun dia selalu menolak karena belum menemukan yang cocok. Naila ini memiliki paras yang cantik dan pengetahuan agama yang begitu mendalam. Hal ini membuatnya semakin disukai oleh masyarakat. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk orang tuanya, Naila belajar bela diri silat di pondok setempat. Dan ini membantu dia untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan dia juga memiliki sedikit ilmu kebatinan. Naila juga kaget ketika mendengar rumor tentang hilangnya beberapa gadis yang ada di desanya, di mana dia mendengar cerita itu dari kedua orang tuanya. Dan singkat cerita, Naila pun menjadi target dari Pak Edi. Dan pada suatu malam, Naila yang baru saja pulang larut malam setelah menghadiri pengajian yang jauh dari tempat tinggalnya. Saat melewati jalanan yang sepi, Naila tiba-tiba diserang dengan sebuah batu yang dilemparkan ke arahnya. Dengan refleks yang cepat, Naila pun berhasil menangkis batu tersebut dengan tangannya dan kemudian sengaja menjatuhkan diri dari motor. Seolah-olah dirinya itu benar-benar terkena oleh lemparan batu tersebut. Dan berkat kecepatan tanggapnya, Naila berhasil menghindari cedera serius. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memancing pelaku keluar. Edi pun kemudian terpancing dan terkejut ketika mengetahui bahwa Naila pura-pura pingsan, lalu tiba-tiba bangkit dan langsung menyerangnya. Kini Edi pun yang pingsan akibat pukulan keras dari Naila yang memang ahli silat. Kemudian setelah menumbangkan Edi, Naila pun mengikatnya ke pohon agar tidak bisa melarikan diri tanpa membuka penutup kepalanya. Selanjutnya Naila pun segera menuju ke pos ronda dan meminta bantuan para warga yang masih berjaga malam itu. Selama perjalanan, Naila menjelaskan singkat tentang apa yang baru saja dialaminya. Warga pun terkesan dengan keahlian bela diri Naila dan menduga bahwa orang yang menghadang dirinya itu kemungkinan merupakan otak di balik penculikan-penculikan sebelumnya. Dan singkatnya ketika warga tiba di tempat kejadian bersama dengan Naila, penutup kepala orang tersebut pun dibuka. Namun identitasnya belum terungkap. Saat hendak dibawa, Edi tiba-tiba dirasuki oleh sesembahan yang telah disembahnya selama ini dan kemudian Edi pun bertingkah menjadi liar. Merasa ada yang tidak beres, Naila pun kembali bertindak dengan berani dan membuat kagum warga yang ada di sana yang melihatnya secara langsung. Dengan langkah berani, Naila pun menggunakan beberapa doa dan juga amalan ayat suci Al-Quran untuk melumpuhkan sosok tersebut. Dan ternyata efektif. Edi kepanasan dan kemudian Naila pun mengejutkan para warga dengan tiba-tiba menghajar Edi sampai pingsan lagi. Edi pun akhirnya pingsan 2 kali. Secara singkat, Naila menjelaskan bahwa jika tubuh yang dirasuki itu pingsan, maka tidak akan berguna lagi bagi sosok yang merasukinya. Warga hanya mangguk-mangguk penuh takjub dengan penuturan Naila. Lalu identitas Edi pun terungkap dan dia pun dibawa ke balai desa. Bahkan Naila berhasil mengungkapkan apa yang telah dilakukan Edi terkait tentang pesugihannya. Bahkan mata batinnya menemukan lokasi tempat Edi melakukan ritual, yaitu di sekitar kebun semangkanya sendiri. Semua warga yang mengetahui hal itu yang kala itu berada di balai langsung menjadi murka. Bahkan orang tua korban kejahatan Edi yang kehilangan kendali akhirnya mengejar Edi sampai babak belur. Sebelum akhirnya suasana pun berhasil dikondisikan kembali. Puput yang adalah istri dari Edi juga sudah didatangkan ke sana dan keduanya dibiarkan terikat di balai desa sampai pagi tiba.
Dan pada esok paginya, Naila dan beberapa tokoh desa disaksikan oleh pihak polisi yang dipanggil untuk mendatangi lokasi yang ditujukan oleh Naila. Mereka mulai menggali tanah di situ dan akhirnya menemukan beberapa jasad yang sudah mulai membusuk tanpa mengenakan pakaian apapun. Keluarga korban yang anak-anaknya sempat hilang menjadi lunglai dan tidak berdaya saat mengetahui fakta tersebut. Ayah-ayah dari korban yang kehilangan anaknya langsung kehilangan kendali dan menuju ke balai untuk mengejar Edi kembali. Sampai-sampai Edi mengalami koma ketika dibawa ke rumah sakit setelah dihalau oleh beberapa polisi. Sementara itu, dengan si Puput, dia sudah mendekam di penjara sebelumnya dan sorenya dilakukan pemakaman massal untuk para korban yang ada di desa itu yang ditemukan di sekitar ladang. Dan keesokan malamnya juga diadakan pengajian di musola desa untuk mendoakan para korban yang telah menjadi tumbal oleh kekejaman si Edi. Keluarga korban juga mengucapkan terima kasih kepada Naila yang berhasil mengungkap kasus tersebut yang selama ini menjadi teka-teki di desa mereka. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita berikutnya yang tentunya tidak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.